Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, sahabat Zakat TV, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kami bisa bermuajah kembali menyapa para sahabat-sahabat semuanya yang ada di seluruh Indonesia untuk sama-sama membahas sebuah kajian yang insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Akan tapi sebelum itu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu macam nikmat yang tidak terhingga. Bahkan kalau kita hitung-hitung, kita akan tidak mampu menghitung. Demikianlah salawat dan salam kita selalu haturkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Wahai Nabi, wahai Rasul, akulah kami sebagai umatmu. Tetaplah kami ketika Allah Subhanahu wa taala menetapkan. Bantulah kami dengan syafaatmu yang uzma, wahai Nabi, wahai Rasul. Kami mencintaimu, wahai Nabi, wahai Rasul. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, rasa ya kalau kita sholawat dengan begitu syahdu, diresapi maknanya, kemudian dihayati, kita akan merasa seolah ada connectivity dengan yang di sana, dengan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita bersolawat, Allah Subhanahu wa taala menyambut salawat kita dengan 10 salawat. Sehingga orang yang banyak bersolawat tentunya banyak kebaikan-kebaikannya. Yuk kita salawat sekali lagi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Salawatullah alaika. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk orang-orang yang selalu diketuk hatinya untuk mau menyenandungkan salawat kepada baginda Rasulullah SAW. Amin ya robbal alamin. Para sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebuah tema tentang kesedihan. Kesedihan, sedih bagaimana ketika sedih itu datang menghampiri kita, datang melanda kita. Para sahabat tentu pernah merasakan sedih, bukan? Tentu pernah merasakan sedih. Baik itu sedih yang karena orang lain atau karena memang kita merasakan sedih itu sendiri. Tapi memang fenomena sedih adalah fenomena yang memang sudah natural, ada, genuine di dalam diri kita. Karena kita adalah makhluk yang penuh dengan emosi, yang salah satunya adalah sedih. Bahkan kesedihan itu adalah kesedihan yang memang Allah Subhanahu wa taala ciptakan untuk kita agar kita bisa merasakan nikmatnya, hangatnya, dan kesejukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesedihan ternyata membuat kita semakin sehat. Oh ya? Oh iya. Dengan sedih sesungguhnya kita menjadi semakin sehat. Karena dengan adanya kesedihan, itulah yang membedakan kita dengan makhluk yang lain. Dengan kita ada rasa sedih itu menjadikan kita merasa menjadi manusia seutuhnya. Kita bisa bayangkan, jika kita menjadi makhluk yang tanpa ada rasa sedih sama sekali. Kita bisa bayangkan, kita robot mungkin, atau mungkin binatang kan. Bahkan mungkin di antara binatang ada yang bersedih. Tapi kalau kita hilang rasa kesedihan dalam diri kita, kita bukan menjadi manusia seutuhnya. So, bagi sahabat-sahabat sekalian yang saat ini sedang bersedih, nikmatilah kesedihan itu.
sadarilah kesedihan itu dan resapilah kesedihan itu. Karena itu menjadikan kita berbeda dengan makhluk yang lain. Kita adalah makhluk yang kadang sedih, kadang senang, kadang marah, kadang bahagia, kadang kecewa. Emosi-emosi yang ada di dalam diri kita menjadikan kita semakin paham bahwa kita ini adalah makhluk yang lemah. Dengan kesedihan kita semakin sadar bahwa kita adalah makhluk yang butuh pertolongan, bukan makhluk yang benar-benar tabah, benar-benar kuat, benar-benar yang bisa menyelesaikan segala permasalahan. Dengan datangnya kesedihan, tok. Kau adalah makhluk yang sedih juga menghadapi masalah. Kau butuh Tuhan, kau butuh penenang, kau butuh sesuatu agar kesedihanmu bisa terhibur, agar kesedihanmu bisa terlupakan. Para sahabat, Zakativi dimanapun Anda berada, kisah kesedihan banyak sekali fragmennya. Salah satunya yang ingin kami bawakan adalah bagaimana ketika Rasulullah SAW melakukan perjalanan hijrah dari kota Makkah ke kota Yasrib, awal atau cikal bakal menjadi Madinah. Ketika itu Rasulullah SAW yang sedang diincar untuk dibunuh oleh para kafir Quraisy yang mereka sedang mengepung rumahnya. Kemudian Rasulullah pergi keluar rumah ditemani oleh sahabat yang paling setia, sahabat yang paling dekat dengan beliau. Tidak lain dan tidak bukan adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau berdua pergi menghindari kejaran kaum Quraisy yang akan membunuh Rasulullah SAW. Mereka kemudian bersembunyi di dalam sebuah gua. Dan ternyata gua itu bukan gua yang tidak ada ancamannya. Di dalam sebuah kisah dikatakan ternyata gua itu ada ularnya. Dan ketika ular, kita tahu dari literatur, ular yang paling berbisa itu salah satunya ternyata adalah ular gunung, ular gurun. Ular gurun itu merupakan salah satu dari sekian ular yang memiliki bisa paling mematikan di dunia. Ular gurun. Dan kita tahu di gurun sana, di padang pasir Arab sana, banyak sekali gurun-gurun, dan Rasulullah bersembunyi di sana bersama sahabatnya. Ternyata ada ular di sana. Dan sang ular karena kedatangan makhluk asing di tempat tinggalnya akhirnya bereaksi, mematuk. Yang dipatuk adalah sahabat Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Tetapi Abu Bakar As-Siddiq berusaha menyembunyikan rasa sakitnya dan bahkan menutup lubang ular itu agar tidak keluar. Sehingga karena ditutup lubang ular itu, akhirnya ular itu mematuk tubuh Abu Bakar As-Siddiq. Tentunya patukannya sangat-sangat menyakitkan. Kan tetapi Abu Bakar As-Siddiq tidak ingin sahabatnya ini bersedih. Bagaimana kisah selanjutnya? Jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Ketika keindahan dunia merebak keselarasan, berbagi kemesraan. Ketika sejuta tangan merangkai kebahagiaan dalam kehidupan yang harmoni. Ketika zakat Anda wujudkan indahnya dunia. Para sahabat Zakativi dimanapun Anda berada, mari kita lanjutkan kisah heroik tadi. Jadi setelah Abu Bakar As-Siddiq dipatuk tubuhnya oleh ular tersebut, Abu Bakar tidak ingin sahabatnya yang begitu dicintainya, yang begitu disayanginya terganggu oleh kondisinya. Oleh karena itu Abu Bakar sengaja menutup lubang ular tersebut walaupun dipatuk dan berusaha untuk menghilangkan rasa sakitnya. Rasulullah tentu tahu bagaimana reaksi dari sahabatnya ini. Oleh karena itu Rasulullah berkata kepada sahabatnya, "Hai sahabatku, tenanglah.
Dan bukan hanya itu saja, ternyata kaum Quraisy yang mengejar Rasulullah SAW itu sampai di muka goa. Dan ketika sampai di muka goa, sedikit saja mereka melihat ke dalam goa, pasti mereka melihat Rasulullah SAW dan sahabatnya tadi. Karena kita tahu bahwa goanya tidak dalam, goanya hanya cekung kecil saja. Dan itu yang menjadikan sahabatnya menangis. Sahabatnya sangat ketakutan, takut kalau mereka ketahuan, takut kalau ketahuan kemudian mereka bertindak yang kasar terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, jangan bersedih. Sesungguhnya Allah bersama kita. Kesedihan Rasulullah SAW, Rasulullah SAW tetap bersedih, tetap khawatir. Akan tetapi Rasulullah SAW yakin bahwa Allah bersamanya. Sehingga walaupun kesedihan itu datang, walaupun kesedihan itu melanda, keyakinan terhadap Allah yang jauh lebih besar, keyakinan terhadap Allah yang pasti ada di semua kondisi, itu yang menjadikan beliau tidak larut di dalam kesedihannya. Begitulah yang dipesankan kepada sahabatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Wahai Abu Bakar As-Siddiq, jangan kau takut, jangan engkau sedih, karena sesungguhnya Allah bersama kita. Setelah mendengar itu, sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq langsung hilang rasa khawatirnya, hilang rasa sedihnya, dan langsung yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menjadi sebaik-baiknya penolong. Dan itulah yang terjadi. Dan akhirnya Rasulullah SAW dan sahabatnya tadi sampai di Madinah dengan selamat. Satu fragmen yang membuktikan kepada kita bahwa kesedihan bisa melanda siapa saja, baik itu Nabi, baik itu sahabat, bahkan kita sebagai manusia biasa merupakan terkadang kita juga sedih, dilanda kesedihan. Tetapi dari kisah tadi kita bisa belajar bahwa kalau kita sedih dan kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Kesedihan boleh-boleh saja, akan tetapi kita tetap yakin bahwa di setiap semua fenomena ada Allah yang menyertai, sehingga kesedihan itu tidak akan jatuh berlarut-larut, tidak akan tersungkur berlarut-larut. Terkadang kita lihat di beberapa tempat ada orang yang saking sedihnya kemudian berlarut-larut sehingga sakit, jatuh sakit, sehingga sakitnya sampai sakit menahun, akhirnya membuat dia meninggal dunia. Bahkan ada yang sakitnya terus membuat dia kemudian menganggap dirinya tidak berharga, menganggap kehidupannya tidak layak untuk diperjuangkan, bunuh diri. Karena apa? Karena tidak ada keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan penolong sebaik-baiknya. Mereka terjun ke dalam kesedihan yang mendalam. Mereka terlarut-larut ke dalam kesedihan yang mendalam. Yang itu menjadikan hal itu menjadi semakin buruk, semakin parah. Sehingga kehidupan menjadi hambar. Karena sedih terus. Tidak ada lagi bahagianya. Apalagi boleh perjuangkan. Oleh karena itu, sebagai sifat orang yang bertakwa, orang yang beriman, kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghilangkan kesedihan-kesedihan itu dan akan menggantinya dengan kebahagiaan-kebahagiaan. Karena pada akhirnya orang yang beriman itu pasti akan bahagia. Kenapa? Karena ujung-ujungnya mereka tinggal di surga. Jadi kalau kita ujung-ujungnya sudah dijamin di surga, tidak ada lagi something to worry about, sesuatu yang kita perlu khawatirkan berlebihan. Sedih, boleh sedih karena kita human being, kita manusia biasa. Akan tetapi ketika sedih itu berlebihan, berlarut-larut, maka itu adalah kesedihan yang tidak wajar. Kesedihan yang istilah zaman sekarang, kesedihan yang terlalu lebay-lebaykan. Biasa saja. Ketika sedih datang, memang itu adalah kesedihan. Dan nikmati kesedihan itu, dan setelah selesai, kita ganti dengan emosi yang lain. Dan ingatlah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala senang melihat hamba-hambanya gembira, hamba-hambanya ceria, hamba-hambanya mau menjalankan perintah agamanya dengan baik, dengan senang, dan mau melihat hamba-hambanya menikmati
apa yang sudah Allah sajikan di muka bumi ini. Bukankah semua yang Allah ciptakan di muka bumi ini merupakan perhiasan untuk kita? Masa kita yang menjalaninya ini sedih terus? Kan tidak. Justru ciptaan Allah yang ada di muka bumi ini untuk menghibur kita, untuk membuat kita tenang, membuat kita nyaman, membuat kita bahagia, bukan untuk berlarut-larut ke dalam kesedihan. Jadi para sahabat Zakat TV dimanapun Anda berada, jika ada yang sedih sekarang, maka janganlah berlarut-larut dalam kesedihan. Cukuplah kesedihan itu sewajarnya saja, dan yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kesedihan itu dengan kegembiraan di waktu yang tidak terlalu lama lagi. Tapi itu kembali kepada keyakinan kita. Jika kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengganti kesedihan kita dengan kegembiraan, maka pasti satu detik pun akan terjadi. Kita akan langsung sadar bahwa Allah akan mengganti dengan kegembiraan. Coba kita lihat fenomena di luar kita. Banyak sekali sahabat-sahabat kita yang gagal bagaimana mengelola kesedihan, sebagaimana mereka gagal mengelola kehidupan mereka. Jika kita gagal dalam mengelola kesedihan kita semakin terpuruk, maka kita gagal menjalani hidup ini. Padahal hidup ini sangat disayangkan kalau hanya dijalani dengan kesedihan-kesedihan saja. Banyak hal yang menyebabkan kita bersedih. Kita kehilangan rumah, ada yang ditimpa musibah rumahnya terbakar, ada yang ditimpa musibah rumahnya terkena gempa, ada yang ditimpa musibah rumahnya terkena banjir, ada yang kena musibah rumahnya terkena tsunami. Kita kehilangan rumah, kita bersedih. Tentu kita bersedih. Atau kita kehilangan orang yang kita cintai. Kita kehilangan istri kita, atau suami kita, atau anak-anak kita. Entah karena penyakit, entah karena musibah tabrakan, entah karena tenggelam, atau karena pembunuhan, atau hal-hal yang lainnya. Itu pasti membuat kita sedih. Atau hal yang bersifat materi, kita kehilangan pekerjaan yang seharusnya suami menjadi tulang punggung keluarga, akan tetapi karena satu dan lain hal terpaksa dia di PHK. Tentunya sang suami menjadi sangat sedih karena tidak bisa membawa sekantong berlian untuk istrinya. Sangat sedih. Atau ada anak yang mungkin ketika ujian nilainya tidak terlalu bagus sehingga tidak naik kelas, tentu merasa sedih. Atau petani yang panennya karena musim kemarau panjang sekali gagal panennya, atau karena musim hujan yang berkelanjutan gagal pula panennya, membuat mereka sangat bersedih. Pemirsa Zakat TV, jangan kemana-mana, karena setelah yang satu ini kita akan lanjutkan pembahasan kita. Datang dari hati. Saya Inneke Kusharawati, saya Zakat Dompet Du'afa. Berbagi memudahkan rezeki, karena datang dari hati. Saya Ipo Santosa, Zakat di Dompet Du'afa. Dompet Du'afa. Pemirsa Zakat TV dimanapun Anda berada, setelah kita tahu bahwa kesedihan kita akan segera hilang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala senang melihat hamba-hambanya di dalam kegembiraan, kita pun tentunya tahu bahwa kalau kita berlarut dalam kesedihan, kita bisa cenderung ke dalam dosa, dan itu adalah hal yang tidak boleh terjadi terhadap diri kita. Oleh karena itu, kita perlu menyadari beberapa hal tentang bagaimana kita menghadapi kesedihan ini. Yang pertama, kita perlu sadari bahwa kesedihan ini adalah sesuatu yang natural. Banyak orang yang menganggap kesedihan itu harus dihilangkan. Bahkan karena mereka haruskan menghilangkan kesedihan, sehingga berusaha mengganti kesedihan itu dengan kesenangan-kesenangan. Padahal meskipun mereka terlihat senang, di dalam lubuk hati mereka tetap merasa sedih. Ini karena beranggapan bahwa kesedihan itu harus dihilangkan. Sesungguhnya kesedihan merupakan hak individu kita sebagai manusia. Oleh karena itu, kesedihan bukan untuk dihilangkan, akan tetapi kesedihan untuk dikelola. Yang kedua,
kesedihan tidak boleh datang kepada kita dan kemudian kita berlarut-larut di dalam kesedihan tersebut. Kita harus bangkit. Setelah kita jatuh, kita harus bangun kembali. Kita harus move on agar kita bisa melanjutkan kehidupan dengan hal yang lebih baik. Ingat satu prinsip. Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di balik setiap kesukaran ada kemudahan. Dan di balik setiap kesukaran ada kemudahan. Jadi kalau kita yakin setelah datangnya kesedihan pasti ada hal yang membahagiakan, jangan terlalu banyak bersedih, tapi mulailah song-song. Persiapkan diri kita agar kita bisa menerima kebahagiaan di dalam waktu yang sangat singkat. Karena kebahagiaan tidak akan pernah datang kepada kita kalau kita terus dirundung kesedihan yang mendalam. Tapi ketika kita sadar bahwa kebahagiaan akan datang dan kita bersiap-siap menyongsong kebahagiaan yang akan datang ini, maka itu akan menjadikan kita siap menerima kebahagiaan dan kita menjadi orang yang paling bahagia karena kita telah lepas dari kesedihan-kesedihan yang pernah melanda pada kita. Yang ketiga, ketika kita sedih, kita perlu menyadari bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sangat sayang kepada kita. Itulah kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji kita, melihat kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsinya sangat senang apabila mendengar hambanya menghibah-hibah, memohon-mohon, tunduk-tunduk, menyapa-nyapa, meminta-minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberikan rezeki, diberikan karunia, diberikan kebahagiaan. Jadi ketika kita sedih, sesungguhnya itu adalah momen yang pas untuk kita untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pinta, doa, minta sesuatu yang kita butuhkan. Karena Allah Subhanahu wa taala sangat malu apabila hambanya menengadahkan kedua tangannya ke atas sana lalu Allah menolaknya. Ingat, tentunya adab bagaimana kita meminta, bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti akan mengabulkan doa setiap kita selama kita tidak tergesa-gesa. Oleh karena itu, tips yang selanjutnya adalah ketika kita sadar bahwa kesedihan ini adalah bagian daripada ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita persiapkan diri kita agar kita siap-siap mendapatkan kebahagiaan-kebahagiaan yang lebih berlimpah dari sebelumnya. Rasulullah SAW sangat menganjurkan kita agar kita pun di samping bersedih, kita pun tetap sadar bahwa ini adalah bagian daripada ujian kehidupan. Ketika anak beliau, yaitu Ibrahim, meninggal dunia, Rasulullah SAW menangis. Dan kemudian para sahabat bertanya, wahai Rasul, mengapa engkau menangis? Bukankah kita harus selalu bahagia? Maka Rasul dengan bijaksananya menjawab, wahai sahabatku, mataku memiliki hak. Karena aku bersedih, maka aku menangis. Akan tetapi menangis tidak boleh menangis yang terseduh-seduh, menangis yang meraung-raung sehingga merusak. Menangis yang proporsional karena kita memang bersedih itu adalah sehat. Karena ternyata dari kajian-kajian psikologi banyak mengungkap bahwa dengan menangis itu akan menjadikan kita lebih sehat. Menangis yang proporsional ya. Makanya ada orang yang menyarankan salah satu tips agar kita bisa mengelola kesedihan adalah kalau memang saatnya menangis, menangislah. Tapi dengan keyakinan. Dengan keluarnya air mata itu akan membuat kita lebih baik. Dan setelah kita selesai menangis itu akan membuat kita lebih plong, lebih sehat, lebih nyaman, dan akhirnya kita bersiap untuk bahagia kembali. Oleh karena itu, ketika ada orang yang ingin menangis dekat kita biarkan untuk menangis. Karena menangis adalah hal yang sehat. Tapi kita harus memberikan nasihat bahwa dengan mengeluarkan air mata, dengan selesainya menangis, kita akan lebih sehat. Karena dengan mengeluarkan air mata, emosi-emosi yang buruk-buruk, perasaan-perasaan negatif yang muncul ketika kita bersedih, lalu hal-hal yang mungkin ada dalam pikiran kita keluar semuanya, tumpah. Kita sediakan tisu atau sapu tangan agar tangisannya tidak kemana-mana. Tips selanjutnya adalah ketika kita bersedih, maka kita ambil wudhu. Setelah kita ambil wudhu, kita buka Al-Quran, kita baca beberapa ayat dari Al-Quran. Karena Allah Subhanahu wa taala berpesan kepada nabinya, barang siapa yang ingin bercakap-cakap denganku,
maka bacalah Al-Quran. Sehingga ketika kita ingin mengadukan apapun permasalahan kita, kehidupan kita, entah itu berkaitan dengan harta, berkaitan dengan tahta, ataupun berkaitan dengan wanita, maka kita bacalah Al-Quran. Ambil wudhu, bacalah Al-Quran. Atau ambil wudhu, dirikanlah sholat. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda bahwa yang membuat aku bahagia di samping air yang mengalir adalah aku mendirikan sholat. Sehingga seorang muslim, seorang mukmin yang baik adalah ketika dia mendapatkan musibah, ketika dia mendapatkan kesedihan, ketika dia ingin sesuatu yang bisa membuat hatinya tenang, hatinya gembira, hatinya bahagia, mereka mendirikan sholat. Jadi yang tip yang selanjutnya ini sangat simpel sekali. Kalau kita mau, yaitu kita ambil air wudhu, kita baca Al-Quran, atau kita dirikan sholat. Setelah itu jangan lupa kita curhatkan seluruh permasalahan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan dengan tips-tips yang tadi diberikan bisa membuat hati kita menjadi lapang dan kita menjadi manusia yang paling bahagia di muka bumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.